Saya Chang Lao She. Hari ini saya membagikan tentang Lazarus yang dibangkitkan dari kematian. Diambil dari Yohanes 11. Nah, ada satu cerita di mana Lazarus, adik dari Maria dan Marta itu sakit. Lalu mereka memberitahu Yesus. Mereka berharap Yesus segera datang, tapi Yesus malah menunda kedatangannya 2 hari. Pada saat Yesus sampai ke sana, Lazarus sudah mati. Nah, seringkali di dalam hidup kita merasa bahwa masalah kita terlalu besar. Sepertinya semua sudah terlambat. Sepertinya segala sesuatu udah sia-sia. Nggak ada lagi yang bisa kita perbuat. Bisnis kita hancur, perceraian, kita mau bercerai dengan istri dan suami kita, atau kita mau bangkrut dan sebagainya, utang banyak. Ini semua adalah hal-hal yang nyata dan menakutkan. Yesus waktu dia terima surat itu, waktu dia terima kabar bahwa si Lazarus itu sakit, dia malahan menunda 2 hari. Lalu kita pikir, apa benar Tuhan mengasihi mereka seperti katanya? Kalau benar Tuhan mengasihi mereka, kenapa Tuhan menunda 2 hari? Kenapa tunggu Lazarus sampai mati? Nah, kita baca berikutnya memang Yesus membangkitkan Lazarus dari kematian. Nah, seringkali kita berpikir bahwa di dalam masalah kita, di dalam stres kita, di dalam hal-hal yang kita hadapi, Tuhan belum datang. Sesungguhnya Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita sedikit pun. Tuhan itu selalu berada di dalam kita. Tapi itu tidak kejadian pada mereka. Waktu itu mereka belum lahir baru, belum ada Roh Kudus di dalam mereka. Yesus masih ada di dunia. Nah, lalu orang itu biasanya itu mereka melihat sesuatu, lalu mereka terpaku dengan keadaan yang ada. Perspektif manusia itu tidak benar. Perspektif manusia itu sangat terbatas. Tetapi Yesus mengetahui apa yang hendak dia lakukan. Yesus sudah tahu dia akan ke sana membangkitkan Lazarus dari kematian. Gak ada yang perlu dikhawatirkan. Saya garis bawahi ya. Gak ada yang perlu dikhawatirkan dari segi pandang Yesus. Kenapa alasannya kita begitu khawatir dan takut? Karena kita melihat segala sesuatu berdasarkan perspektif manusia. Tuhan tidak terganggu oleh keadaan yang ada sama sekali. Tuhan tetap berada di tahtanya, duduk dengan tenang, dengan damai sejahtera dan sukacita. Mengapa begitu? Karena dia adalah Tuhan, dia tahu dia bisa apa, dia tahu dia akan apa, dia tahu apa yang dia akan lakukan. Nah, dalam hal ini Yesus sudah tahu bahwa dia akan membangkitkan Lazarus. Jadi nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Kita perlu khawatir kalau Tuhan Yesus tidak bisa atasi masalah kita. Itu kita baru perlu khawatir dan takut. Selama Tuhan Yesus bisa atasi masalah kita nggak usah khawatir dan takut. Kenapa? Karena dia lebih jago, lebih hebat, lebih bisa mengatasi masalah kita daripada kita sendiri. Nah, balik ke cerita. Jadi waktu Maria dan Marta bertanya sama Yesus, kenapa datangnya terlambat? Yesus bilang, ini lebih baik buat kamu supaya kamu belajar percaya. Ya, jadi ingat ya, ini adalah orang-orang belum percaya nih. Kalau misalnya mereka adalah orang Kristen, mereka sudah lahir baru, sebetulnya waktu Lazarus sakit, mereka tinggal menumpangkan tangan, mereka doakan sembuh. Itu sebetulnya gampang sekali dan mudah. Tetapi karena mereka belum percaya, belum dibaptis Roh Kudus, mereka nggak punya kuasa, mereka tidak bisa lakukan itu. Mau nggak mau mereka menunggu Yesus. Mau nggak mau ya. Nah, jadi kalau kejadian ini terjadi sama kita, sebetulnya sangat sederhana. Kita tinggal lawan. Segala kuasa yang bekerja menentang kuasa Allah, kita lawan. Ada sakit penyakit, kita usir. Ada masalah, kita lawan. Bagaimana caranya? Dengan firman. Yakobus 4 ayat 7 berkata bahwa engkau harus tunduk kepada Allah dan lawanlah iblis. Maksud dari tunduk kepada Allah adalah pelajari apa kehendak Tuhan dalam
masalah ini, lalu pakailah itu untuk melawan. Misalnya contoh, sekarang lagi musim corona, orang nggak ada pekerjaan, mau bagaimana? Gak apa-apa. Kita mengerti bahwa, pertama, firman berkata bahwa kita ini adalah orang-orang yang diberkati. Kedua, kita ini orang-orang yang harus melakukan sesuatu. Jadi, percayalah bahwa Anda sudah diberkati, lalu lakukanlah sesuatu. Pasti akan ada hasil. Mintalah hikmat, tanya sama Tuhan. Tuhan harus bagaimana dengan keadaan kayak begini buat cari duit. Tuhan akan berikan kita hikmat itu. Tuhan akan berikan kita caranya. Kok bisa? Karena Tuhan itu mengasihi kita. Tuhan peduli dengan kesejahteraan kita. Kalau misalnya kita sakit, kena COVID, bagaimana? Gampang. Tumpang tangan, doakan oleh bilur-bilurnya, saya sudah sembuh. Nggak ada virus yang bisa melawan saya. Karena di dalam saya ada Roh Kudus. Saya adalah bait suci Allah. Sakit penyakit tidak boleh datang kepada saya di dalam nama Yesus. Sederhana. Kenapa? Karena kita adalah orang percaya, kita punya kuasa itu, kita sudah dibaptis dengan Roh Kudus. Kita bisa lakukan perkara-perkara yang Yesus lakukan, bahkan lebih lagi. Bagaimana caranya? Percaya saja. Nah, balik lagi cerita itu. Singkat cerita, kita tahu bahwa setelah Yesus meyakinkan Marta dan Maria, dia lalu panggil Lazarus keluar dari kubur. Nah, kita butuh Yesus memberikan kita firman-Nya supaya kita tumbuh imannya. Kita perlu supaya kita mendengar Yesus berkata kepada kita bahwa, anakku, everything's gonna be okay. Semua akan baik-baik saja. Kamu cuma perlu percaya saja. Nah, kita perlu belajar untuk percaya. Bagaimana caranya kita percaya? Ambil firman-Mu, baca dan renungkan. Semua hal yang menguatkan iman kita, ambil dan renungkan. Firman itu adalah tubuh Yesus. Firman itu perlu dimakan. Tubuh Yesus itu perlu dimakan supaya kita menjadi kuat. Ketika kita kuat dengan firman, maka kita akan melakukan hal-hal yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Iman itu adalah mengambil apa yang Tuhan sudah sediakan untuk hidup kita. Jadi sebetulnya kalau misalnya kejadiannya si Lazarus itu sakit, lalu Maria dan Marta itu sudah percaya, sudah dibaptis Roh Kudus, dia doakan aja sembuh, nggak usah butuh Yesus datang. Kita hari ini sudah ditinggali oleh Yesus. Kita hari ini sudah ditinggali oleh Yesus. Matius 28 berkata bahwa segala kuasa sudah diberikan kepada Yesus. Oke, segala kuasa dan otoritas sudah diberikan kepada Yesus, dan Yesus tinggal di dalam kita. Kenapa Yesus tinggal di dalam kita? Supaya kita bisa memakai kuasa yang Yesus sudah miliki untuk melakukan hal-hal yang luar biasa. Anda dan saya, jika Anda sudah lahir baru dan sudah percaya dan sudah dibaptis Roh Kudus, Anda dan saya memiliki kuasa supranatural. Jadi tugas Anda adalah memakai kuasa itu untuk melakukan pekerjaan Allah. Itu aja dari saya. Semoga diberkati. Haleluya. Amin.